Halo, selamat datang lagi di pembahasan mendalam kita. Halo, Hari ini kita mau bedah wawancara Daniel Goleman ya, tokoh kecerdasan emosional itu. Sumbernya dari seri HBR soal empati. betul. Dan fokus kita kali ini agak spesifik ya. Soal apa yang Goleman pelajari dari Dalai Lama. Khususnya tentang konsep yang melampaui empati biasa itu, kan? Tepat sekali. Kita mau coba gali bedanya empati dan welas asih atau compassion. Gimana perspektif Dalai Lama lewat Goleman bisa kasih pencerahan baru buat Anda. Oke, menarik. Kita mulai dari hubungan mereka dulu mungkin ya. Ini kan bukan ketemu sekali dua kali. Bukan. Udah lama banget ternyata. Sejak di Amherst College. Dan uniknya, ini justru karena Dalai Lama sendiri yang tertarik sama sains. Oh, menarik. Jadi bukan Goleman aja yang proaktif. Nah, terus apa nih pelajaran inti yang Goleman sebagai pakar EE dapat dari interaksi ini? Yang paling fundamental itu bagaimana Dalai Lama mendorong Goleman buat lihat lebih jauh dari sekedar empati. Goleman jelasin bedanya gini. Empati itu waktu Anda merasakan bareng orang lain. Ikut ngerasain lah. Ikut larut gitu ya. Terus kalau compassion atau welas asih, bedanya di mana? Nah, kalau welas asih itu, Anda merasakan untuk orang lain. Tapi, ada tambahan penting. Ada dorongan buat bantu kalau bisa. Ada niat atau aksi. Jadi ada aspek tindakannya ya, nggak cuma ngerasain aja. Persis. Goleman bahkan mecah lagi jadi 3 jenis empati, buat lebih jelas. Oh iya, 3 jenis. Apa aja tuh? Pertama, ada empati kognitif. Ini lebih ke kepala. Paham cara pikir orang lain. Perspektifnya gitu. Oh, saya ngerti kenapa kamu mikir gitu. Oke, paham secara intelektual. Terus yang kedua, Kedua, empati emosional. Nah, ini yang lebih kerasa. Ikut merasakan emosi orang lain di badan kita sendiri. Kayak ikut sedih, ikut senang secara fisik. bisa kerasa banget ya berarti. Nah, yang ketiga. Ini pasti yang nyambung ke ulas asih tadi. Betul. Yang ketiga namanya kepedulian empatik atau empathic concern. Ini gabungan, Anda paham, Anda ikut merasakan, dan Anda peduli beneran, mau bantu. Nah, ini dia fondasi welas asihnya. Oke. Paham, merasakan, terus peduli, dan ingin bantu. Ini jelas beda ya. Terus, tadi sempat disinggung soal mindfulness. Gimana hubungannya sama ulas asih ini? Bukannya kalau rajin mindfulness jadi otomatis lebih ulas asih? Nah, ini Goleman juga luruskan. Riset nunjukin, ternyata sirkuit otak buat mindfulness dasar sama buat welas asih itu beda. Oh beda? Jadi latihan mindfulness aja nggak cukup. Tapi nggak serta-merta bikin kita jadi lebih peduli atau pengen bantu orang lain. Perlu dilatih spesifik juga rupanya. Tapi bukannya kalau di meditasi tradisional, dua-duanya sering diajarin bareng. Kayak satu paket. Iya betul, tradisionalnya memang sering begitu. Makanya sekarang juga mulai banyak program sekuler. Kayak yang di Stanford itu, yang emang sengaja gabungin latihan mindfulness sama latihan welas asih. Karena sadar perlu dua-duanya. Oke, masuk akal. Jadi selain beda empati dan welas asih ini, ada lagi nggak pelajaran dari cara Dalai Lama berpikir atau bertindak yang bikin Goleman terkesan? Oh, ada banget. Pertama, Goleman kagum sama visi Dalai Lama yang luasnya minta ampun. Mikirnya itu dalam skala generasi, skala kemanusiaan global. Bukan cuma target tahunan atau hasil jangka pendek perusahaan. Wah, iya ya. Kebayang bedanya sama cara kita mikir sehari-hari yang seringnya pendek. Gimana caranya bisa punya visi seluas itu tanpa jadi pesimis lihat masalah dunia? Nah, itu nyambung ke cara beliau kumpulin informasi. Kata Goleman, Dalai Lama itu ketemu semua orang. Dari kepala negara sampai, ya maaf, pengemis di jalan. Supaya dapat gambaran utuh dari semua lapisan. Mendorong buat bertindak. Sekarang. Walaupun beliau sadar banget mungkin hasilnya baru kelihatan di generasi depan. Tapi tetap harus dimulai. Ada optimisme aktif gitu, bukan pasrah. Analisis dalam tapi tetap ada urgensi untuk bertindak dengan pandangan jauh ke depan. Oke. Ya, menarik kan? Jadi kalau dirangkum buat Anda nih ya, poin kuncinya, bedain antara empati yang sekedar merasakan bersama dengan welas asih atau compassion yang merasakan untuk plus ada dorongan bantu. Terus, belajar juga dari Dalai Lama lewat Goleman. Pentingnya punya visi jangka panjang, melampaui diri sendiri. Kumpulin info dari banyak sumber, analisis yang dalam,
tapi jangan lupa untuk berani bertindak sekarang. Kenapa ini penting buat Anda? Ya, pemahaman ini bisa jadi mengubah cara Anda lihat interaksi, cara Anda memimpin mungkin, atau bahkan cara Anda mencerna berita soal dunia. Bisa jadi pemicu aha moment. Betul, bisa memberi perspektif baru menghadapi tantangan, baik besar maupun kecil. Nah, sebagai penutup, kita mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan reflektif dari Goleman yang terinspirasi dari Dalai Lama. Coba renungkan. Adakah sesuatu, mungkin asumsi, kebiasaan, atau fokus jangka pendek yang sekarang ini membatasi visi Anda? Membatasi kapasitas Anda untuk peduli secara lebih luas? Dan, adakah cara buat Anda memperluas cakrawala kepedulian itu? Silakan direnungkan sendiri. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa! Sampai jumpa.